Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mekanika bahan ya teman-teman. Kita lanjut kemarin tentang tegangan geser atau toe. Terlalu tebal ya. Sorry. Kita ini kan dulu. Oke. Kita akan bahas tentang toe. Nah di sini teman-teman ada contoh soal. Ini dari ITB ya. Dari sebuah channel namanya Ridolfa. Jadi teman-teman bisa cek lagi di sana. Nah, ini ada contoh soal yang relate untuk tegangan geser. Oke, kita akan sama-sama kerjakan. Jadi teman-teman di sini kita bisa lihat ada dua di sini teman-teman bisa lihat ada dua sendi ya. Jadi kita gambar saja contoh ya. Ya, maaf tidak rapi ya. Terus kita gambar ini di sini aja. Oke. Gini aja. Oke, gitu ya. Nah, ini dua-duanya sendi. Nah, ini kita kasih nama B, A, dan C ya. Oke, kita akan hitung karena ini adalah teman-teman coba dulu ini apa? Ini adalah rangka ya, rangka atau truss. Ini adalah truss. Jadi truss itu ingat truss apa? Truss hanya mengcarry beban aksial ya, atau N. Tidak seperti balok. Jadi kita cek dulu. Kita langsung kerjakan. Kita cek dulu bagian ini. Tunggu ya. Di sini ternyata ada beban sebanyak Q sama dengan 30 kN. Oke. 30 Q ada 30 kN. Kita cek. Nah, tapi ada PR nih teman-teman. Tunggu saya ini dulu. Di sini panjangnya itu 800 mm dan tingginya adalah 600 mm ya. Oke. Yang pertama harus kita lakukan adalah mencari sudut ya. Sudut alfa. Oke. Kita cari alfanya dulu. Jadi teman-teman, ini di sini ini 1000 ya. Sorry, saya salah ini. Sin alfa itu kan sin depan per miring ya. Sin demi tandesa kosami. Oke. Jadi itu 600 per 1000. Jadi alfa sama dengan arc sin dari ini. Jadi alfa didapatkan 36,87 derajat. Oke. Kita lanjut. Teman-teman kita bisa lihat di sini bahwa saya pakai warna apa ya bagus ya? Warna biru tua aja ya. Nah, C itu kita proyeksikan dia ke arah X dan Y ya. Jadi dia ke atas sini dan ke kiri sini. Oke. Jadi kalau kita lihat free body diagramnya di titik B itu ini BC sin alfa ya. Ini BC cos alfa, terus ini AB to, terus yang kesini itu adalah Q. Kita tinggal selesaikan pakai persamaan equilibrium ya. Di sini ada sigma fx sama dengan 0. Y dulu aja Y. Karena sigma fy sama dengan 0, di mana BC dikali sin alfa. Ini kita ini ya, atas itu positif, bawah itu negatif, kiri itu negatif karena itu positif. Jadi BC itu positif dikurangi Q ya, sama dengan 0. Berarti BC sama dengan Q per sin alfa gitu ya.
Jadi Q-nya berapa? 30 per sin yang di atas 36,87 sama dengan BC itu 50. Nah, kita ke sigma fx ya. 50 ini positif ya, berarti dia mengalami tarik. Oke. Sigma fx sama dengan 0, di mana minus BC cos alpha, terus apalagi dikurang lagi satu kali dengan AB ya, sama dengan 0. Berarti kalau mau tahu AB itu adalah pindah ruas BC-nya jadi positif, tapi tetap ya 50, tetap minus 50 kali cos yang tadi di atas. Jadi AB sama dengan minus 40. Ini tekan ya. Nah, jadi free body diagramnya itu seperti ini untuk totalnya. Di B ya, BC itu tarik, jadi dia menjauhi bidang. Kalau ini tekan begini, ini BC, ini AB. Oke, sudah selesai. Dapat, ini minus 40, ini 50. Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Sudah dapat gayanya. Nah, sekarang kita akan, teman-teman harus perhatikan lagi soalnya ya. Nah, teman-teman lihat yang bagian ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi untuk AB, teman-teman perhatikan AB itu double ya. Coba lihat teman-teman, lihat ini ada 2. Untuk BC itu single, cuma 1. Jadi teman-teman perhatikan bahwa ada dua buah besi yang menghimpit ada 2 besi yang menghimpit CB gitu. Jadi AB menghimpit CB. Jadi nah, ini kalau teman-teman lihat bagian atasnya, ini untuk AB ya, ini. Nah, kalau ini untuk CB. Lihat teman-teman, lihat CB itu dia itu hanya 1 ya. Nih, ketika ketemu di di tengah, CB itu hanya 1. Kalau AB dia itu double gitu ya, dia double. Oke. Kita hitung ya. Yang pertama kita akan menghitung ini di join atau di sendi C. Kita akan hitung di sendi C. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini aja sendi C. Kita akan hitung sendi C. Nah, di sendi C itu teman-teman, kita perbesar begini. Terus dia mohon maaf tidak skala ya. Nah, ada plat seperti ini. Teman-teman bisa lihat di atas ini. Ini nih, yang ini. Ada plat seperti itu. Terus tiba-tiba ada plat lagi begini ya. Terus dia dipersatukan oleh satu baut di tengah begini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Satu baut begitu. Nah, ingat di sini ada gaya tarik. Ada gaya tarik sebanyak 50 kN ya. Di sini lihat. Tuh, tadi ya, tarik ya. 50 kN. Nah, apa yang terjadi? Kita potong ya. Kita potong bagian ini. Oke, kita potong bagian ini. Nah, akan seperti ini dia.
Oke. Terus ada sisa baut setengah gitu ya. Nah, di sini ada gaya normal sebanyak 50 kN, tapi ada gaya yang harus ada gaya yang harus menahan 50 kN ini, yaitu gaya geser ya. Kenapa gaya geser bukan gaya normal? Karena bautnya itu bentuknya vertikal seperti ini. Jadi dia tegak lurus terhadap baut gitu ya. Kecuali dia searah baut, nah itu disebut gaya normal ya. Nah ini gaya geser terhadap baut itu ke sini kita sebutnya V ya. Itu harus juga 50 kN. Jadi bautnya itu harus kita rancang, ya Allah. Ini aja 50 bisa memuat gaya geser sebanyak 50 kN. Kita rancang seperti itu. Jadi to itu sama seperti biasa V per A ya, atau sama dengan 50 per pi per 4 dikali, ya kita lihat ini berapa diameter bautnya. Diameter bautnya 25 mm, berarti ya 25 mm kuadrat. Nah, hasilnya itu kilonewton per milimeter kuadrat. Nah, itu apa tuh teman-teman? Itu GPa ya. Nah, coba hitung sendiri ya berapa. Oke, itu kasus yang pertama untuk sendi C. Sekarang kita hitung yang sendi di A ya. Teman-teman hitung sendi di A. Sendi di A. Oke, kita lihat sendi di A. Oke. Nah, sendi di A itu kita gambar lagi. Jadi dia begini teman-teman. Nah, ada dua tumpuan seperti ini. Tiba-tiba ada kayak begini deh. Terus habis itu ya, warna biru aja. Ada baut kayak gini. Gitu ya. Nah, terus ada gaya tekan N sama dengan 40 kN. Oke. Itu gimana? Nah, jadi teman-teman seperti yang kita pelajari sebelumnya, di sini kalau teman-teman potong, kita pakai warna biru. Ini artinya beban 40 kN ini dibagi dua ya. Dia dibagi dua. Jadi ke arah sana itu 20 kN, ke arah sana 20 kN. Seperti rumus kita kemarin yang ini paper 2 ya. Ini disebutnya double shear. Untuk bautnya ya sama. Jadi kalau teman-teman hitung bautnya T gesernya itu sama dengan V per A, tapi V-nya pakai apa? Pakai ini 20 per A-nya berapa tadi? Ya diameter 25 meter juga. Jadi 20 per pi per 4 dikali 20 kuadrat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi udah. Ya hasilnya juga GPa. Titik GPa hitung teman-teman. Saya minta tolong hitungkan ya. Oke. Sekarang kita akan yang terakhir kita akan tinjau untuk bagian ini ya, bagian ujung sendinya ya. Sendi di B apa ya? Ya, sendi di B. Oke. Sendi di B. Nah, kita lihat teman-teman, bentuknya seperti ini ya. Jadi ada dua baut, yang ini sama ini, terus ada lagi untuk beban Q30-nya, dan ada satu AB-nya yang ke atas ya, ini yang sendiri
Semoga terbayang di ininya teman-teman. Nah, kita akan menggambar eh bautnya ya. Jadi eh kita gambar bulat terus begini ya. Oke. Sorry. Mohon maaf kalau jelek. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, pertama itu bagian ini kita kasih warna lain aja ya. Nah, bagian ini teman-teman bisa lihat, dan bagian ini itu diokupai oleh gaya dari ABA B ya. Ini nih. Teman-teman bisa lihat yang ini. Itu ya, yang itu. Itu kalau AB itu tadi dapatnya kita 40 kN ya. Berarti ada gaya yang lurus. Jadi dia ini lurus ya. Tuh di sini lah. Warna merah aja gayanya. Ada gaya yang lurus. Itu sebanyak 20 kN tekan ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus ada lagi, tunggu kita kasih warna biru tua di tengah sini. Nah, ada gaya secara diagonal itu tarik sebanyak 50 kN ya. Ya, betul kan ya? Nah, terus di ujung baut dari sini sampai ujung itu ada ini. Coba teman-teman bisa lihat ini. Nih. Ada 2 buah baja ini yang mengapit beban 30 kN ke bawah. Berarti karena ada 2, jadi dibagi 2 ya. Jadi 15 kN. 15 kN. Nah, kita akan mengecek struktur di baut ini apakah dia equilibrium atau tidak ya. Jadi dia harus equilibrium. Seluruh beban harus sama ya. Nah, jadi teman-teman caranya bagaimana? Jadi begini. Ada satu gaya lagi shear-nya yang kita hitung berdasarkan resultan gaya. Jadi ada gaya 20 kN dan 15 kN, pasti ada gaya ke arah sini ya. Atau bisa begini. Ya secara singkatnya di sini. Resultan gaya sebanyak 25 kN. Kalau kita lihat ini gini, 20 kN ke sini kan. Terus 15 kN ke bawah. Resultan gayanya itu sebanyak 25 kN. Seperti itu ya. Nah, kita hitung 25 kN dan 25 kN. Sorry. Kebalik. Harusnya itu ke bawah dia gitu. Itu 25 itu lawannya adalah 50. Berarti benar. Berarti persamaan yang kita ini setimbang ya. Setimbang ya. Oke. Nah, kita hitung satu-satu ya. Jadi untuk gaya geser di bagian sini kita potong bagian sini ya. Kita buat lagi baru. Terus begini. Nah, untuk bagian ini saja yang 15 kN ya gampang, tinggal V sama dengan V lagi. Toh sama dengan V per A atau sama dengan 15 per P per
4 dikali D kuadrat ya. Ya, begitu. Terus kalau yang bagian ini itu pakai resultan gayanya. Jadi kita ini lagi begini, itu pakai. Nah, itu resultan gayanya, resultan sininya itu 25 kilonewton. Berarti To sama dengan V per A atau sama dengan 25 per Pi per 4 dikali D kuadrat. Oke, dapat ya. Nah, ini dapatnya 50,9 MPa. Oke, nah ditanya lagi. Jadi kita ini apa Bang Bay? Kita mendesain bautnya apa Bang Bay? Kita mendesain bautnya dengan beban yang paling besar ya. Bahkan kita bisa tambah lagi jadi 30. Jadi ya itu. Jadi ini hasilnya ini yang kita pakai 50,9 MPa. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.